Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah musta'inan ala billah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata cara perawatan jenazah sesuai dengan syariat Islam, dari memandikan, mengkafani, mensolati sampai mengkuburkan. Insya Allah nanti akan kita bahas dengan mengharap ridho taufik dari Allah. Dalam hidup ini tentu ada saatnya kita berpisah dan ada saatnya kita beralih dari dunia ke alam barzakh atau alam akhirat. Apakah kalian pernah menyaksikan atau ikut merawat jenazah? Ini biasanya ketika ada orang yang meninggal dunia, kita akan melihat atau menyaksikan setelah meninggal dunia nanti dimandikan, kemudian dikafani, disolati, dan yang terakhir adalah dimakamkan. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tata cara perawatan jenazah sesuai syariat Islam. Hukum merawat jenazah adalah fardu kifayah. Artinya, jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain sudah terbebas dari dosa. Tetapi, kalau tidak ada satupun yang melaksanakannya, maka semua berdosa. Nah, dalam perawatan jenazah, nanti ada 4 hal yang akan kita laksanakan, yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan mengkuburkan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Apa sih syarat-syarat bagi orang atau syarat-syarat dari memandikan jenazah? Yang pertama, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Ketika ada jenazah yang didapati tubuhnya tidak lengkap, maka tetap harus dimandikan, minimal dicuci sesuai dengan tubuh jenazah yang kita dapati. Yang kedua, bukan karena mati syahid, yaitu mati dalam peperangan membela agama Islam. Syarat yang ketiga adalah beragama Islam. Adapun syarat-syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama, muslim, berakal sehat, dan baligh. Yang kedua, berniat memandikan jenazah karena Allah. Yang ketiga, kepribadiannya jujur dan soleh. Yang keempat, terpercaya, amanah, mengetahui hukum memandikan jenazah, serta dapat menjaga aib dari jenazah. Yang kelima, jenis kelaminnya sama dengan jenazah. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami atau istri atau mahram dari jenazah tadi. Hadis Rasulullah berkaitan dengan memandikan jenazah. An Ummi Atiyah Al-Ansari radhiyallahu anha qalat, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu. Faqala اغسلناها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقه فقال أشعرنها إياه تعني إزاره
rawahul Bukhari, yang artinya dari Ummi Atiyah, seorang wanita Ansor radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami saat kematian putri kami, lalu bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu, jika kalian anggap perlu. Dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus atau wewangian atau yang sejenis. Dan bila kalian telah selesai, beritahulah aku. Ketika kami telah selesai, kami memberitahu beliau. Kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami seraya berkata, pakaikanlah ini kepadanya. Maksudnya pakaian beliau. Hadis riwayat Bukhari. Tata cara memandikan jenazah. 1. Jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi seperti meja, kursi yang panjang, dan di tempat yang tertutup. Yang kedua, siapkan air secukupnya. Disunahkan air dicampur dengan daun bidara atau sabun. Sebagian air dicampur kapur barus untuk digunakan pada siraman terakhir. Yang ketiga, jenazah diberi kain basahan untuk menutup auratnya. Yang keempat, mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya dengan cara mengangkat punggung dan kepala jenazah sambil dipijit perutnya secara perlahan. Yang kelima, bersihkan gigi jenazah, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan, dan kaki serta rambutnya. Yang keenam, miringkan jenazah ke sebelah kiri untuk dibasuh sebelah kanannya. Jadi nanti bagian kanan berada di atas, bagian kiri berada di bawah. Sesudah itu miringkan ke sebelah kanan untuk dibasuh sebelah kirinya. Jadi bagian tubuh sebelah kanan di bawah, kemudian sebelah kirinya di atas. Biar nanti ketika diguyur, nanti bagian kiri yang kena siraman. Yang ketujuh, siram badan jenazah mulai dari sebelah kanan atas ke bawah sampai air merata. Disunahkan hitungannya ganjil. Yang kedelapan, mewudukan jenazah. Yang kesembilan, keringkan badan jenazah dengan handuk. Kemarin kita mengalami pandemi yang panjang, kurang lebih 2 tahun lebih. Dan memakan banyak korban, dan sebagian ada yang dirawat sesuai dengan syarat Islam, dan sebagian lagi terlewatkan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang bagaimana cara memandikan jenazah COVID-19? Sesuai fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020, bagi jenazah yang menurut medis dapat dimandikan, maka jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. Petugas membersihkan najis jika ada sebelum memandikan. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh jenazah. Kemudian mengusap. Jika jenazah menurut medis tidak dimandikan, tidak bisa dimandikan, ini sesuai dengan fatwa MUI nomor 18 tahun 2020. Jika jenazah korban COVID-19 itu ternyata secara medis tidak memungkinkan untuk dimandikan, maka bagaimana cara perawatannya sesuai dengan syariat Islam atau sesuai dengan fatwa MUI, yaitu dengan cara ditayamumkan. Bagaimana cara mentayamumkannya? Yaitu mengusap wajah dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan dengan debu. Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap,
maka petugas tetap menggunakan APD, alat pelindung diri. Setelah jenazah dimandikan, maka jenazah dibungkus atau dikafani. Hal yang perlu diperhatikan, satu, kain kafan diperoleh dengan cara yang halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari masjid terdekat, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Kedua, kain kafan hendaknya bersih, diutamakan berwarna putih dan sederhana, tidak boleh yang mahal. Kemudian batas minimal mengkafani jenazah. Ini ketentuan mengkafani jenazah. Batas minimal kain yang digunakan untuk mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan, dan bagi jenazah perempuan adalah 5 lapis kain kafan. Terdiri dari 3 lapis kain kafan, ditambah kerudung dan baju kurung. Kemudian hadis Nabi tentang mengkafani jenazah. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi salasati aswab yamaniyah bidin suhuliyah min kursuf laisa fihinna qamis wala imamah, rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW saat wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih, terbuat dari katun dari negeri Yaman, dan tidak dikenakan padanya baju atau gamis dan serban atau tutup kepala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tata cara mengkafani jenazah. 1. Siapkan tali di tempat yang akan digunakan untuk mengkafani, jumlahnya disunahkan ganjil. 2. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar, dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus atau wewangian. Bagi jenazah perempuan, siapkan baju kurung atau gamis dan kerudung. Yang ketiga, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup kain kafan dan letakkan di atas kain kafan, kemudian ditaburi wangi-wangian. 4. Tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur dengan kapas. Bagi jenazah perempuan, pakaikan baju kurung atau baju gamis dan kerudung. 6. Selimutkan kain kafan lembar demi lembar dari lembaran yang paling atas dimulai dari bagian kiri. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain. Simpul tali diletakkan di sebelah kiri tubuh jenazah, dan perlu diingat ketika mengikat dengan tali, maka jangan menggunakan tali mati, karena nanti pada saat pemakaman jenazah nanti tali-tali ini akan atau harus dilepas. Mengkafani jenazah korban COVID-19 sesuai dengan fatwa MUI nomor 18 tahun 2020. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena darurat syar'iyah tidak dimandikan atau tidak ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. Setelah mengkafani selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut demi keamanan. Kemudian mengkafani jenazah COVID-19 sesuai fatwa MUI nomor 18 tahun 2020. Ini bentuknya seperti ini. Ini gambar jenazahnya. Kemudian lapisan selanjutnya adalah plastik kain kafannya. Setelah itu dilapisi lagi dengan plastik. Kemudian dilapisi lagi dengan kantong jenazah.
baru jenazah dimasukkan ke dalam peti. Jadi ini berlapis demi menjaga keamanan agar tidak menularkan virus corona tadi. Setelah mengkafani jenazah selesai, maka jenazah disolatkan atau sholat jenazah. Pihak yang utama dalam menyolatkan jenazah yaitu orang yang diwasiatkan oleh si jenazah dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bid'ah. Yang kedua, ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal jenazah. Ketiga, orang tua si jenazah dan seterusnya ke atas. Yang keempat, anak-anak si jenazah dan seterusnya ke bawah. Yang kelima, keluarga terdekat. Dan yang keenam, kaum muslimin secara umum. Syarat sholat jenazah. Yang pertama, syarat sholat jenazah seperti pelaksanaan sholat biasa, yakni suci dari hadas besar maupun kecil, suci badan, tempat dari najis, menutup aurat dan menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Sebaliknya, jika jenazahnya perempuan, posisi yang mensolati berdiri sejajar dengan perutnya. Ini gambar apabila jenazahnya laki-laki, diumpamakan di sini kepalanya, maka nanti imam sejajar lurus dengan kepala. Dan apabila jenazahnya ini perempuan, taruhlah contoh di sini kurang lebih di pertengahan antara pusar. Nah, nanti imam sejajar dengan pertengahan jenazah. Yang ketiga, jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang mensolatkan, kecuali salat di atas kubur atau salat gaib. Sunnah salat jenazah. Yang pertama, mengangkat tangan setiap kali takbir. Yang kedua, merendahkan suara bacaan atau sir, seperti bacaan pada salat zuhur atau asar. Yang ketiga, membaca ta'awudz terlebih dahulu sebelum membaca surah Al-Fatihah. Yang keempat, disunahkan banyak jamaahnya atau banyak makmum. Minimal nanti untuk barisan dibuat 3 shaf jika tempatnya memungkinkan, tetapi jika tidak memungkinkan boleh lebih dari 3 shaf, bahkan jika jamaahnya sedikit tetap diusahakan untuk dibuat 3 shaf. Rukun sholat jenazah yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu kecuali bila ada uzur. Yang ketiga, melakukan 4 kali takbir, tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Yang keempat, setelah takbir pertama, maka membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, setelah takbir kedua, membaca sholawat Nabi. Yang keenam, setelah takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. Yang ketujuh, setelah takbir keempat, membaca doa. Kemudian yang kedelapan, salam. Tata cara sholat jenazah. Yang pertama, berniat. Posisi niat ada di dalam hati. Itu niat sholat jenazah. Boleh juga dilafalkan bagi yang terbiasa melakukannya. Adapun contoh dari niat sholat jenazah adalah usolli ala hadza. Ini apabila jenazahnya laki-laki, atau usolli ala hadhihi apabila jenazahnya perempuan. Usolli ala hadzal mayyit arba'at takbiratin lillahi ta'ala. Artinya saya niat salat jenazah dengan 4 kali takbir karena Allah. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram atau takbir pertama. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, lakukan takbir yang kedua. Dilanjutkan dengan membaca sholawat Nabi. Usahakan dalam membaca sholawat Nabi itu lengkap. Seperti pada bacaan sholat tahiyat akhir atau yang dikenal dengan istilah sholawat Ibrahimiyah. Kemudian yang keempat, takbir lagi yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga, kemudian mendoakan jenazah dengan kalimat Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wakrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'alil jannah maswahu. Ini kalau jenazahnya laki-laki menggunakan dhamir
muzakkar. Apabila jenazahnya perempuan, maka domir muzakkar kita ganti dengan domir mu'annas, sehingga kalimatnya Allah maghfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa jalil jannata maswaha. Kemudian dilanjutkan dengan takbir yang keempat, dan setelah takbir yang keempat diiringi dengan doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ini doa ketika jenazahnya laki-laki. Apabila jenazahnya perempuan, maka domir muzakkar kita ganti dengan domir mu'annas. Ini hu kita ganti dengan ha. Maka akan menjadi Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Hadis Nabi tentang mensolati jenazah. Ngan Ibni Umar anhu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa' yadayhi ala kulli takbiratil janazah, rawahul Baihaqi. Artinya, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya pada semua takbir salat jenazah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Mensolatkan jenazah COVID-19 sesuai dengan fatwa MUI nomor 18 tahun 2020. Disunahkan menyegerakan sholat jenazah setelah dikafani. Kedua, dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. Yang ketiga, dilakukan oleh umat Islam secara langsung, artinya hadir ke lokasi. Minimal satu orang, jika tidak memungkinkan, boleh disolatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak memungkinkan, maka boleh disalatkan dari jauh, yaitu dengan cara salat ghaib. Jenazah tidak dihadirkan ke lokasi mensolati. Kemudian yang keempat, pihak yang mensolatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. Setelah jenazah selesai dimandikan, selesai dikafani, selesai disolati, maka jenazah dimakamkan. Sunnah dalam menguburkan jenazah: 1. Mensegerakan mengusung atau membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. 2. Pengiring tidak dibenarkan duduk di kuburan, di batu nisan atau sejenisnya. Yang ketiga, disunahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad terjaga dari jangkauan binatang buas atau agar baunya tidak merebak keluar. Lubang kubur yang dilengkapi liang lahat, kemudian yaitu yang berada di arah sebelah kiblat atau di liang syak, yaitu yang berada di tengah kuburan. Kemudian disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang kuburan secara perlahan. Artinya, disunahkan jenazah dimasukkan dari arah selatan, sehingga nanti yang masuk ke pemakamannya atau ke kuburannya adalah kepalanya dulu, kemudian estafet dengan orang yang ada di dalam kubur sampai jenazah bisa benar-benar masuk ke dalam kuburan. Ini adalah gambar liang lahat, yaitu berada di sebelah arah kiblat, yaitu di pinggir. Sedangkan ini adalah gambar liang syak, yaitu yang berada di tengah. Waktu yang sebaiknya dihindari dalam pemakaman jenazah, yaitu 1. Ketika matahari baru saja terbit, maka tunggu sampai meninggi. Yang kedua, matahari saat berada di tengah-tengah atau waktu istiwa, sampai condong ke barat atau zawal. Yang ketiga, saat matahari hampir terbenam hingga ia sempurna
terbenam. Tata cara menguburkan jenazah. Jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur, lakukan secara perlahan. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai dari kepala terlebih dahulu, akan dilakukan lewat arah kaki, berarti dari arah selatan. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Yang ketiga, di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap ke kiblat. Yang keempat, pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikat dilepas semua. Yang kelima, waktu menurunkan jenazah ke liang lahat atau ke dalam kuburan, hendaknya membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat, berarti sudah berada di lubang tempat tubuh jenazah diletakkan dan tali-tali sudah dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan kayu atau bambu atau sejenisnya dari atasnya agak menyamping. Setelah itu, keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Yang kedelapan, hendaklah meninggikan makam, yaitu tanah, kira-kira sejengkal lebih tinggi dari tanah-tanah di sekitarnya, sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Yang kesembilan, taburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. Setelah selesai penguburan, diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, memohon rahmat, keselamatan, dan keteguhan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat mungkar dan nangkir nantinya. Menguburkan jenazah COVID-19 sesuai dengan fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol kesehatan atau protokol medis. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kain kafan. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat ad-darurah asy-syar'iyyah, sebagaimana diatur dalam ketentuan fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah atau tajhizul janaiz dalam keadaan darurat. Demikianlah seputar permasalahan tentang perawatan jenazah, dan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.